Yuri Prohaska Hmm. third round knockout lawan Alex Pereira. Don't at me. Bukan TKO nih, knockout. Knockout Dia mah third round knockout Yuri Prohaska lawan Alex Pereira. Don't at me. lu enggak belajar sama sekali. Lu nggak belajar. Saya seperti Son Goku ketika di Dragon Ball. Kenapa? Son Goku tuh menerima bola semangat dari semangat semua orang. Iya. Gue menerima bola kebencian dari kalian semua. Ini orang Gue mengambil Emang nge-troll, bola kebencian. Akhirnya ada yang berani datang juga. Akhirnya. Di podcast kali ini yang kita harus jelas-jelas harus klarifikasi. Iya, setelah diserang oleh seluruh penggemar UFC di Indonesia. Iya. Oleh kita garis bawahi oleh fans Islam Makhachev Iya. dan Dagestan Family. Iya. Dan dia nih ya kan orang tahu lah Iya. Ando Vida Lopez ini kan dia Katolik. Apa hubungannya? Maksudnya gue bilang kan lu Katolik kan? Ya, gue Katolik, Iya. iya. Dan dia nggak suka Islam. Hah? Oh. Enggak guys, Islam Makhachev. Islam Makhachev Tuh, kan? guys, fitnah. Kok fitnah? Lu gak suka sama Islam Makhachev kan? Gue nggak bilang gue nggak suka sama Islam Makhachev. Loh di pertandingan sebelumnya apa? Nah, pertandingan sebelumnya siapa yang mendefense Islam Makhachev bahwa dia menang di pertandingan pertama lawan Volkanovski? Gue loh. Dan lu iya, tapi kan Gua ngomong. pertandingan kedua itu kan dia itu melawan Volkanovski. Betul. Dan lu ngepredik Volkanovski yang menang. Betul. Volkanovski agamanya? Apa hubungannya? Kayak gue caranya aja. Jadi boleh gue ngomong. Boleh. Boleh. Mana kamera gue? Ini apa Ada. ini dia nih. Pertama teman-teman dan sepuh-sepuh di rumah, saya Ando Vida Lopez minta maaf. Saya di sini bukan orang yang paham UFC. Sama kami juga. Kami juga. Saya nggak paling ngerti teknik martial arts. Sama kami juga. Tapi kami dan saya terutama adalah fans. Iya, kami juga. Sebagai fans, saya punya hak untuk memberikan opini. Walaupun Iya. opini itu sangat salah. Iya. Walaupun opini itu bisa salah juga. Oh, Bisa, bisa salah? Bisa benar. Bisa benar. Tapi Emang ke- 50-50 kan. Tapi kan kebetulan besar salahnya kemarin pas lawan Volkanovski Islam yang kedua salah banget nih. Tapi kan sebenarnya kalau misalkan gue boleh bilang itu kan yang salah bukan opini, prediksi aja. Prediksi, betul. Dan gak cuma kita doang, tapi kan emang ada akun-akun besar yang bahas tentang pertarungan juga, mereka Iya. juga bisa salah prediksi Betul. juga. Iya, Betul. iya, iya. Tapi gue cuma ngomong kayak gue sangat bahagia diundang lagi di podcast Yage sama Kemal di sini. Iya. Di mana di sini kita menunjukkan you don't have to be orang yang paling knowledgeable atau si paling ngerti UFC untuk menikmati Oke. UFC. Iya. Iya. Buktinya pas UFC 294 kemarin gue sangat-sangat enjoy. Gue nonton bareng sama temen-temen juga kemarin Heeh. dan menurut gue fun aja. Jadi gue sebagai fans, gue mohon maaf bila kalian para fans Islam Makhachev dan Khamzat Chimaev karena prediksi gue salah banget ya. Tapi ya gue sini sebagai fans, I want to enjoy the UFC dan semoga obrolan kita fun dan kita bisa sama-sama mengenjoy UFC. Iya, sepakat. Karena gini aja, maksudnya kita udah kenal berapa lama sih? Lama banget. Iya, kita udah 8-9 tahun lah. Ya. Maksudnya selama itu aja gue baru tahu sekarang Kemal tuh suka UFC dan Kemal Iya. baru tahu sekarang gue suka UFC. Dan sekarang kami baru tahu kalau lu juga suka UFC. Ya. Iya, bahkan gue Kayak baru tahu aja sekarang kalau dia tuh suka geprek bensu. Iya, Gue baru tahu sekarang loh. Serius? Maksud gue suka gue. Serius? Iya, menurut gue tuh gak ada yang ngalahin geprek Bensu TKO round 3. Don't at me. tidak ada. Tidak ada. Oke, terima kasih. Gue gak paham jokes-jokes ini tapi Kenapa sih lu gak suka geprek Bensu? Kenapa? Iya, kenapa lu gak gue suka? gak pernah makan. Apa Gua nggak karena tahu. dia dari PAN? Sedangkan lu pakai partai yang berbeda warna merah begini. Enggak, guys. Jadi intinya Dari guys, Pan. intinya gue menerima Bercanda. semua cemooh dan Iya. hate comment. Iya. Saya menerima dan saya belajar Iya. dari itu. Ya. Jadi gue belajar untuk tidak mengulangi hal yang sama. Oke. Bahkan kita oke. tidak ada yang tahu untuk prediksi ya. Itu akan kalah head kick round 1, nggak ada yang tahu kan? Kalian tahu? Gak ada yang tahu. Iya kan? Coba kita semua mari jujur di rumah. Iya. Apakah kita semua tahu Islam Makhachev bakal head kick KO ronde pertama lawan Volkanovski? Nggak ada yang prediksi itu. Tidak Kalaupun ada. ada prediksi Islam itu bakal menang, pasti Decision, yang gak iya. nyangka head kick sih. Nggak nyangka head Gue kick. masih Iya. prediksi decision. Bahkan Ya. ada beberapa orang prediksi akun-akun juga decision kan. Decision, Islam decision. Makhachev. Iya. Dan BTW sekali lagi boleh banget, misalkan banyak yang komentar mendingan kalau mau ngomong sama orang-orang ngerti UFC ngomong sama Radio Tempur. Nggak apa-apa. Nonton semuanya Iya. apa kita bisa ngundang Radio Tempur di sini biar kita juga belajar. Iya. Kan, Iya. kan bisa banget. Jadi Iya. yang penting industrinya, fansnya itu tumbuh. Iya. Biar Benar. industri fighting, Iya. UFC, mixed martial arts tumbuh biar makin banyak penikmat, makin banyak orang yang
bisa nonton dari itu aja. Iya, Iya, benar. Jadi Santai memang aja. itu juga Andovi juga prediksi jatuhnya ya. Ya. Ya lagi sial aja emang Lagi prediksinya terlalu frontal Enggak aja. masalah orang nggak tahu kalau dia itu kalau misalkan Ah. kalian tahu di Instagramnya Andovi kan ada Andovi Andrea Show. Iya. Prediksinya dia tuh emang nge-troll aja. Prediksi gue bukan troll, lebih ke sangat bold. Iya sangat Iya. bold. Contoh, Kayak- Lakers 2024 NBA champions, don't at me. Dah, dan itu gak pernah kejadian. Dan itu nggak pernah kejadian. Andovi itu adalah anak yang misalkan lu pernah nggak di SMA ada anak gitu, oke gue ujian, gue bakal dapat nilai 93. 93 don't at me. Nah itu Andovi tuh kayak ya, gitu itu kayak, gua. gimana Iya, sih jadi dia 93? cuma nge-troll jatuhnya ya. Iya, Kayak betul. nge-troll aja tapi kebetulan emang Islam Makachev menang Iya. 3 ronde aja gitu. Dan by the way, please all fans of Islam Makachev nonton episode full. Iya. Gue jelas-jelas membela Islam banget di pertandingan pertama lawan Volkanovski. Iya. Gue sangat membela dia. Lu membela Islam berarti ya. Yes, gue membela Islam. Lu Makachev. membela Islam. Oh kenapa dijeda? Iya, Ini kenapa gua- dijeda? gua- Menurut membela- gua Islam dan Islam Makachev itu lu membela Beda. Islam Makachev. Gue membela Islam- semuanya. Gue membela Oke. dua-duanya. Oke. Tapi lu bilang lu Israel Adesanya buat jeda. Jadi gimana Gue itu? fans sama The Last Stylebender. The Last Style Bender. Yang namanya kebetulan Israel Adesanya. Adesanya. Iya, iya, iya. Oh, termasuk tadi Islam Makachev. Makachev. Emang tuh mereka tuh emang nyari ribut guys. Gak ada. Guys, Gak ada eh. bercanda. Tapi anyway, jadi itu. Iya. Jadi, ayo kita mau bahas apa nih? Karena banyak yang Oh, sebelum bahas ini gua Kita mau ada bahas Oliveira dulu. tapi sebelum kita bahas Oliveira atau bahas apapun itu Oliveira. Oliveira. Gue pengen ini dulu, ada ciri Oliveira. khas. Jerin, Ini Jerin. adalah jinglenya Oh, ada jingle lu ya. jingle podcaster Enggak. baru lagi nih. Dia ada jingle setiap opening. Enggak. Pertarungan ini terasa sangat menyakitkan. Itu karena buat Adobe kan. Buat Adobe. Karena pertarungan dengan netizen apalagi untuk fans Islam Makachev. Dia biasanya tarungnya paling sama fans NBA, fans Iya. basket. Ini fans Gue tuh baru tarung. sadar fans tarung atau fans fight industri itu keras guys. keras, makanya Mereka keras fansnya banyak banget. Kita gue sama Gue selalu bilang kita respect sama netizen. Bahkan kalau ada yang ngerti banget mau datang ke sini emang Ayo. domisili Jakarta, Iya, boleh banget iya. ya, Ge ya. Guys, please, ayo datang kita ngobrol bareng sama kita. Ayo boleh banget. Kami Boleh tuh banget. terbuka banget dan nggak mau yang kayak oh lu lebih tahu ya lu duduk sini aja, nggak mau gitu. Itu menurut gua nggak Iya. asik ya. Nggak Jadi asik. menurut gua kayak oh lu tahu, ayo berbagi. Lu Berbagi sukanya, aja. lu suka petarung siapa, lu pengen bahas siapa, ayo Iya. kita bahas. Dan gitu. komen kita mau collab sama siapa lagi? Kayak Iya, tadi Radio Tempur Radio Tempur. pasti. Ya. Sama siapa lagi kan Dan dia komentar aja untungnya gitu. udah mulai ngeliatin muka Dovi. Iya, Kan gara-gara ya, selos juga sih. Iya. Jadi akhirnya ngeliatin muka. Makanya kalau Radio Tempur mau datang ke sini kita mau open ya. open, sangat open. Tapi katanya sebelum kita bahas JK Saragi, Andovi ada prediksi. Katanya ada prediksi Oh, katanya. Nanti itu aja, 95. nanti aja. Nggak berani. Dia Nggak, nanti aja. masih keringetan dia masih keringetan. Dia takut. Lu jahat lu tiba-tiba Kata- langsung suruh prediksi. kata- Baru dia minta maaf gak prediksi, lu suruh prediksi. Katanya dia mau ngomong ke kamera lagi. Oh, gua ada. Nggak ada kan? Yang menang pemilu 2024. Nah, kan? Bos, jangan yang itu Oh, prediksi. bukan, oh, bukan. Oh, Bukan Jangan ada. prediksi itu dong. Nah, kita bukan. udah tahu lu bela siapa dari baju merah ini. Iya. enggak, guys. Ini Indonesia loh. Topi lu merah. Indonesia. Terus itu Iya. putih. Indonesia. Oh, rambut putih ini berarti. Guys, gue pakai baju Indonesia aja disalahin guys. Emang Oh, gay. politik identitas. Apa Indonesia? Kita semua orang Indonesia, gay. Kita semua orang Indonesia. Iya, Ya berarti politik kita identitas nih. sebelum nanti Andovi prediksi lagi kayak. ya. Kita ada yang paling deket. Ini sebenarnya kita kan bahas JK nih. Ya. Karena sebenarnya Bang JK ini untungnya kita tag baru 1 kemarin kan. Oh iya, Ternyata dia ganti lagi lawannya diganti. nih. Jadi buat teman-teman kita Ya. tuh pengen rencana take JK Saragih melawan siapa waktu itu? Waktu itu kan sebelumnya. sebelum Bukan drop Alek out. waktu itu, bukan siapa namanya? Enggak, dia drop out sama orang Inggris. Iya, Sama orang Inggris, si orang Inggrisnya drop out karena nggak mau turunin weight ya. Alex. Nggak mau turunin weight. Heeh. Sekarang JK Saragi dapat new opponent namanya Alex. Alexander. Ya kan Alexander something. Volkanovski. Bukan. Bukan Volkanovski, Ada namanya Alexander Lucas Lucas. the Lion. Lucas the Lion Alexander. Alexander lawan JK si tendangan maut Saragi. Oh itu dia. Nah, Kalau secara rekor ini kita bahas rekor dulu Rekor ya. dulu, Kan ya. JK Saragi 13-3-0. Iya. oke. Kalau berarti 0 belum pernah kalah kan? 0. Oh enggak, Bukan. kalau itu Kalah- draw. kalah Pernah 3 seri. ya? Ya, jadi JK menang 13. Oh ya kalah 3. Kalah Oh tiga, ya sorry. seri Tiga, seri seri atau no nol. contest 0. 0. Oke, nah kalau si Lucas the Lion, Iya. dia namanya udah the Lion. The cuy. Lion, ini bro. bahaya banget ini. Iya. Berarti dia Dia rekornya 8-3 3. Nah, 8 menang 3 kali kalah. dan 3 kalinya kalah karena submission. Submission. Dan dia Iya. juga orang Brazil lagi.
Dan dia orang Brazil. Maksudnya kan identiknya Brazil itu kan Brazilian Jiu-Jitsu tuh ahli banget. Ya dengan apa submission dan grappling. Iya, Itu kan jiu-jitsu banget, itu benar-benar. Iya, kalau dan Jiu-Jitsu Brazil. Kenapa kok politik identitas lagi nih? Orang Brazil Jiu-Jitsu. Kan Brazilian jiu-jitsu namanya. Oh iya. Lucu Apa ah. nih? Jadi orang Indonesia nggak boleh Brazilian Jiu-Jitsu. Boleh. Lah, iya, terus kenapa? Tapi intinya kita Ya. di sini kita mau hype up fight-nya. Ini guys pertandingan pertama Yes. Indonesia Fighter Indonesia JK Saragi di UFC. Di UFC Fight Night tanggal 19 November. Iya. Kita semua bisa nonton di Mola, bisa nonton semua di situ. Nah, apa? Oh, 18 November tapi 19 November di Indonesia. Iya benar. 18 November di Amerika. Iya, Las Nah, Vegas nih Di ya. Las Vegas 19 November. Nah, apakah mungkin kita dikirim sama Mola untuk Las Vegas? Tolong boleh. Ya. Iya, kalau Iya. mungkin tidak ada budgetnya kan. Enggak ada lah untuk berangkatin mungkin Oke, enggak tahu. tapi intinya gimana Ya. menurut kalian? Karena ini kan build up-nya banyak orang, banyak fight-fight yang kalau nggak salah ada 2 fighter sebelum si Lucas Alexander yang drop out lawan JK Saragi. Iya. Menurut kalian apakah emang JK susah dapat lawan atau lawan yang emang nggak mau lawan JK Saragi? Gimana? Menurut kalian gimana? Wah, ini pertanyaan berat juga ya. Ini sebenarnya. kalau misalkan menurut gua tuh Iya. kayaknya emang apa ya? Enggak, kalau yang beberapa kan dia nggak mau nurunin weightnya kan. Berarti kayak ngerasa enggak, weight gue di sini, gue nggak mau Oh, iya. ngelawan yang di bawah gua gitu. Jadi mungkin kalau dari ini prediksi asal-asalan aja teman-teman ya. Kalau dari gua mungkin beberapa kayak ya gua nggak tahu sih. Gue jujur aja gue juga kayaknya mungkin memang ya takut lu jawab ini lu. Wah, dengan fansnya begitu lu. Maksud gua fans UFC tuh gila loh. Tapi menurut gua tapi nggak berani gue jawab itu. jujur aja gue nggak berani ngomongin itu. Jujur aja gue kayak nggak bijak ya. Tapi kalau menurut gue mungkin ya lawannya mungkin ada nggak cedera juga sih ya. Nggak cedera Pada ya. nggak ready aja sih. Menurut gua tuh Iya, Yang pertama cedera. Yang pertama cedera, yang kedua nggak mau weight cut, Nggak mau. Nggak mau. Jadi ketiga. yang ketiga. Ya berarti ya udah jelas dong alasannya. Berarti cedera. Iya, Satu. benar, Yang iya, kedua nggak mau nurunin weight. iya. Yang ketiga ini baru pas nih. si Alexander the Lion. Lucas the Lion ini. Oh, Oke, berarti bener. tapi gini, tentunya di sini kita agak sedikit bias karena sebagai orang Indonesia kita justru mau JK menang dong. Iya. Jadi udah pasti prediksi kita ya ayo JK menang. Kita nggak JK mungkin. menang. Iya. Iya. Nah, menurut kalian kalau JK menang, kita prediksinya menangnya gimana? Apakah submission, apakah karena KO, apakah TKO decision, apa menurut kita nih? Oke, yang menarik kan JK itu kan Iya. striker banget tuh Ya, dia. maka Iya. dia dipanggil bahkan si tendangan maut. Iya. Dan gua itu sebenarnya tuh pertama kali gua nonton JK Saragi itu bukanlah di UFC tapi di Pencak Dor. Emang beneran Oh, itu. serius? Jadi Oh, yang ini. Jadi oke. di daerah Jawa Timur itu ada satu gelanggang panggung besar. Wasitnya aja ada 6 kalau nggak salah. Oh iya. Karena Wasitnya 6 atau ditonton 4. Iya bener-bener wasitnya rakyat lebih ini. banyak daripada yang bertarung. Oke. Itu yang berantem bisa tukang becak lawan preman, tukang palak lawan tukang namanya apa? ini. Pencak Dor. Pencak Dor. Dor. Oh, wow. Di situ ada para jagoan silat juga berantem. Heeh. Ada suami sama selingkuhan istrinya berantem. Di situ Serius? Di situ ya. diselesaikan apa, di situ. apa namanya Ge? Pencak Dor. Aduh kaget. Dor. Wes. Kaget. Aduh kaget. Kan ada dor kaget. Aduh takut. Dan apalagi kan Jaka Saragi itu kan dia Ya. dia pernah main di situ Ah, dan dia juga orang Medan. ya. Dia main di Pencak Dor jadinya dor. Nari dor. Kan tortor ya. Oh, tor. Bukan Sorry. Dor. Andovi punya nih, Andovi udah nyiapin. Andovi ada jokes nih. Andovi biasa kayak gini-gini keluar nih jokesnya nih. Ada dong jokesnya dong. Ada, tapi gue simpan aja dulu. Ada juga selain Iya. Jaka Saragi itu yang pernah di Pencak Dor itu adalah penyanyi namanya Budi Dor Remi. Waduh. sorry. Lanjut ya. Ya. Enggak, Nah, jangan kan maksudnya gitu. Jangankan Budi Doremi berarti. Kalau lu ngomongnya jokesnya begitu. Om Deddy pernah. Jadi kan Pencak Dor kan close the door. Ada dong. Om Deddy pernah dong. Om Deddy Kombuzer ikut Pencak Dor. kita kalau Ya guys, silakan nonton aja Radio Tempur. Jangan nonton kita. Nonton Radio Tempur, kita nggak ada isi sama sekali di sini. kita gara-gara nggak pernah kumpul lagi bertiga ya. Iya. Jadi saya bertiga begini sampah banget. Aduh. Receh, sorry. Nggak, Oke, balik ya. balik. Dia Balik, suka balik. Pencak Dor itu tuh. Ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin mentality ya, Jaka Saragi tuh udah di situ. Ditambah Sorry, lagi cara ngomongnya yang benar gimana? Jaka, JK, biar kita nggak salah nih. JK JEK Dia ngomong Jaka Tuh, tadi. gua JK ya? JK harusnya ya? JK. JK Saragi. JK Saragi. Jadi Tag-tag bukan ya. Yusuf Kala Saragi dong. Kenapa? Bagus. Kok gitu? Kan JK Yusuf Kala. Gak apa-apa. Yang penting lempar. Ya. Lucu nggak lucu belakangan yang penting lempar.
Lemparan Tolong aja jangan di udah. komen jahat-jahat supaya kami bisa ngelempar-lempar Yes, terus. please. Nah, Iya, jadi iya. dianya itu tuh emang secara mental tuh udah siap aja. Iya. Nah, ditambah lagi mentalnya dia JK di Saragi One itu dia Pride juga. striker loh, striker. Kacau banget strikernya Iya. dia. Dan di One Pride dia juara kan? Untuk Di ini. One Pride dia iya. Iya kelas Dia ringan juara- tapi. apa bantam. Lightweight. Apa lightweight ya? Lightweight. Kalau di One Pride yang istilahnya wah, ya lightweight dia juara. Oke. Nah, masalahnya dia kan pernah kalah sama submission juga. Iya. Iya. Kalau nggak salah Itu submission itu Siapa namanya? Ansu Jubli sama orang Oke. India. Jadi fight dia Dan- sebelum ini dia kalah sama orang India Ansu Iya. Jubli. Dia di ground and pound. Di ground and pound Di kan. ground and Jadi pound. bukan di submission itu di ground and Iya, pound kan. di ground and pound. Jadi Oke. ground game-nya itu masih apa ya? Gua mau bilang mungkin ground game-nya itu gua masih belum bisa melihat apakah itu dia kuat atau enggak. Nah, sedangkan lawannya ini nih si Lucas the Lion Alexander ini, Iya. dia juga kalah 3 kali sama submission. 3-3 submission tuh. Jadi kayaknya we will expect a stand up fight nih. Ini adu Oke. mekanik aja deh. Oke. Dan semoga aduh, Dan gua nggak tahu gini- sih, gua belum pernah ngelihat si Lucas ini. Ya, Lucas gue ini mau melihat si Lucas gede ini. nggak sih? Badannya Nah, gede tapi nggak sih? gini, sebelum gue tuh mau ngomong satu Ramping. hal. Kenapa fight ini penting? Ah, Fight ini penting karena jikalau dan bukan jikalau. telah datang. Ya, jikalau telah datang waktu yang Sorry. nanti. Jika JK sorry. Ya. Ketika JK menang. Ah. Wah, kita harus Oh. wish it to existence dong. Iya. Ya. Ketika JK akan menang nanti dan semoga dia menang. Kalau UFC melihat ternyata draw orang-orang nonton JK Saragi sebagai orang Indonesia itu gede, Ya. siapa tahu dia bisa masuk ke main fight di UFC yang either preliminary fight atau main card. Ya. Iya. Kan ada preliminaries, ada main card. Kalau Dana White dan orang-orang tinggi UFC melihat, oh JK yang nonton banyak nih, oh JK menang nih, jago nih, nggak menutup kemungkinan dia masuk ke main card loh, atau paling minimalnya preliminary di prelim Oke. sebelum main card. Nah itu apa ya? Itu yang berarti yang pay per view. Itu yang misalkan yang 11 November Asam lagi lucu banget orang lagi ngomong. Ada asam kayak gede banget. misalkan nih contoh main card tuh kayak tadi UFC 294 kemarin, Ya. UFC 295 11 November nanti. Oke. Iya. Jadi semoga kalau JK menang dan penontonnya banyak dan animonya besar, JK bisa masuk UFC main card loh. Bisa masuk Ya. di angka-angka preliminary. Siapa tahu UFC 300 berapa tahun depan di Indonesia Arena headlinernya JK. Lu bayangin. Kita sih Lu emang pengennya bayangin. gitu, Dov. Masalahnya lu itu kan lu tadi predik kalau misalkan Lucas bakal menang TKO 3 ronde lawan JK Saragi. Gak ada, gue gak ngomong itu. Apa? Ayo fitnah. Lu bukan yang ngomong gitu Lah ya? kita semua kan mau JK menang. Iya, tapi lu ngomong tadi lu dengar gak? Anda Iya, ngomong gua gitu? sempat guys. ada bisikan-bisikan Guys. Lucas the Lion Lucas TKO. the Lion TKO. Oh, enggak. Jadi gini. Oh, tapi ini pembahasan menarik. Oke. Oke. Guys, seperti yang kita tahu, lawan dia itu julukannya Lucas the Lion. Iya. Alexander. Iya. Sedangkan JK Saragi itu julukannya adalah, nickname dia adalah JK si tendangan maut Saragi. Oke. Iya. Sedangkan kalau di internasional, kita bayangin kita main internasional. Oh, Iya, iya. iya. Menurut gua kalau di internasional si tendangan maut nickname-nya udah oke. Menurut gua kita harus workshop bareng-bareng nih apa nickname yang bagus secara internasional untuk JK Saragi. Oke. Jadi biar pasti Bruce Buffer kalau lagi announce it's time on the blue corner 6 foot whatever coming from Indonesia fighting out of Medan Indonesia JK si tendangan maut Saragi. Kan Bruce Buffer susah ngomongnya. Iya, dan ditambah lagi Susah misalkan ngomongnya. kebanyakan orang yang dengar juga bingung si tendangan maut itu Itu artinya apa? apa? Nah menurut gua kita sama-sama nih, gua G sama Kemal kita bikin kompetisi sekarang. Oh, kompetisi. Kompetisi siapa yang bisa beri nickname terbaik untuk JK Saragi untuk international fights. Oke. Nah, itu episode kita hari ini. Kalau yang nanti teknis langsung ke Radio Tempur aja. Nah, Karena Oke, kan oke, pasti kan oke, Radio oke, Tempur oke. kayak JK lawan Lucas itu siapa nih? Oh, Lucas tuh di atas kertas bla bla bla. iya. Lebih detail. Tapi Ini kan- untuk ya. sebentar lanjut Mal terus. Iya, jadi kalau di kita ya paling bahasnya gitu aja. JK julukannya apa? Iya, Nah, iya, tapi iya. kalau lu ditanya kan dia kalah karena Lucas kalah karena submission kan berarti Lucas dia Brazilian Jiu-Jitsu kan. Iya, Iya. Sementara JK pernah kalah kan sama Sama si- yang orang India. Heeh. Kan ground and pound. Berarti kan cara mainnya Lucas akan kayak gitu juga kan? Maksudnya akan lebih Iya, ground and pound misalkan dan submission kan? Kalau misalkan ketika Lucas ternyata dia punya ground game dalam arsenalnya tapi kalahnya sama submission, tapi barangkali dia bisa take down JK. JK. Terus ground and pound. Karena JK Iya, striking mungkin. kan. Ya bakal lah JK menang. Ya JK menang lah JK gila lu. Ini kan podcast Indonesia, Bro. Pokoknya- Ini gila. Pakai Indonesia bro. Gila, bro. Bro, Eh, JK mau apa? This no USA, this Iya. no England, this Iya. Indonesia. Kalian Ada. tahu video itu nggak? Yang video yang taksi Bluebird yang viral banget. Gak tahu gua.
fancy gue. This no England, this Oh no iya, USA. yang dia ngomong, dia minta duit. No England. No England, no USA, Indonesia. Ya, ada viral waktu itu Iya. marah sama bule. Iya itu lucu. No England. No England, no USA. No USA, This Indonesia. Dia nggak mau bayar ya? Iya, Apa nggak, gue pokoknya lupa. gitu? Bukan Ya, parkir atau apa gue lupa lah. Oh iya benar. Pokoknya gua, Kemal dan Andovi itu kami ngepredik JK Saragih akan melakukan TKO ronde 1, ronde 2 dan ronde 3. Andovi Ya, ronde 1, gua ronde 2, ronde 3. Oh biar Itu Iya. adalah Adil. TKO kami. Ya. Dan gua doakan semoga kami bertiga benar. Jadi udah dipukul, dia jatuh, bangun lagi di KO ronde 2. Wasit bilang, "Udah stop." Enggak, besar. Yang ronde 3 juga gitu, JK Saragih. Dan Lukas itu bakal kena Covid. Udah lewat. Udah lewat ya? Nggak. Bakal Oke. kena flu sama Flu babi. flu babi, Lukas. terus dia pegel, encok, turun Iya, berok, pokoknya sehingga dia semuanya. udah jadi bukan Lucas the Lion, Iya, tapi apa? pig flu. Lukas the swine flu. Iya. Kan kita kan Indonesia, kita harus bela JK Saragih lagi. Indonesia. Kita Oke. harus bela JK Sekarang ayo Saragih. kita Dan main- Lukas bakal delay jadi Lukas gak jadi deh. Ya gitu. Oke, jadi JK si tendangan maut Saragih. Ayo Iya. kita kasih nickname internasional bagi dia. Gua satu. Oke. Oh, iya. Siapa duluan? Kita Hom Bimba dulu. Om Bimba Kalian, aja. kalian voting, kalian komentar nama yang mana lebih bagus, Iya. nama mana yang paling jelek, atau kalau kalian nggak setuju tulis nama kalian sendiri Iya. di komentar. Dan Om- tolong ingat ya, Ya. Andovi itu tadinya nggak suka Islam. Iya. Ada guys, gue Makachev. suka sama Islam Makachev. Iya, Dagestani boys, I'm proud of the Dagestani boys. Oke, 1. Hobi Palung gambreng. Oh, lu duluan, dia duluan. Anjing gua belat banget Oke, ya. Siapa yang Oh, Oh, yang kedua. Yang Ini mana Sweet terakhir? Jepang atau Sweet? Sweet Indonesia lah, Indonesia. Sweet Indonesia. Indonesia. Ini Indonesia. Satu. Indonesia tuh gini. Iya, Iya, Indonesia iya. dong. Satu, dua, Indonesia. tiga. Oke, berarti Iya. berarti lu terakhir. Enggak Iya, dong. iya. Kan lu menang. Kan Kan lu lu menang. menang. Iya. Tapi gua kan ini Indonesia kan ini silakan lu aja. Oh iya berarti duluan. Berarti dari Oke, gua ya. nickname Kemal Palevi, nickname internasional untuk JK Saragih dari Kemal Palevi Ya. adalah Gua jelasin dulu. Iya. Karena oke. gua itu adalah wibu. Jadi Oke. gua akan mendekati wibu-wibu. Oke. Enggak juga sih, enggak wibu sih. Kenapa enggak, emang enggak. mereka udah punya suami? Gak boleh kayak gitu loh. Itu ibu. Oh. Ibu-ibu bukan Gua wibu. mendekati wibu-wibu. Gua kira Wibu-wibu. mendekati ibu-ibu. Iya bukan. Oh berarti enggak. Gua bukan, jangan yang itu deh. Gua Apa? kan karena dia tendangan. Iya. Dia kan Iya, kuat iya. karena tendangan. Jadi kalau gua nickname dari gua JK. This is it. This is JK Kung Fu Hustle. Gue membayangkan. Aduh jelek banget. Gue membayangkan. Nickname jelek banget. The Kung Fu. Daripada The JK Hoarang Saragih. Hoarang tendangan. Orang Tekken. Iya kan? Tekken. Tadinya gua Andovi gak main Tekken. Tadi- Gua main Andovi Tekken. mainnya Main Harvest Tekken Moon. dia. Orang kotak-kotak X. Iya. Duh, duh, duh. Kan- Aneh Tendangan banget doang. kotak tuh pukulan ya. Iya. bulat. X bulat baru gue sadar. Access buat. Oh, Iya. Gue masih suka pakai law. lo Law tuh yang bulat belakang, yang lompat tuh. Iya. Iya. Sama gitu. Tuh. Iya. Kau paham nggak ya? Iya. Anjay. Gua Tapi tadi nama lu jelek banget, kan Mal. tadinya gua Iya, mau Mal, lu kenapa sih? JK. Kung Fu Hustle. Kan tadi kalau wibu JK The Hyuga Kick Pak Saragih. Juga kick lagi. Oh, Kuat Subasa. tendangan macan. Kan kuat banget kan Iya, iya, Hyuga. tendangan. Hyuga kan kuat. Yang kalau ditendang bola kena backnya juga ikutan. Iya, ikut mundur. Itulah Hyuga The Iya, iya. Hyuga Kick Oke, Saragih itu nama gua. terburuk. Gua mau tulis nama terburuk ini. Gua simpan. Iya. The Oke, Hyuga berarti Kick. nama gua ya sekarang ya. Iya. Oke, gua kasih preambul dulu. Gua kasih penjelasan dulu. Oke. JK itu lahir kalau nggak salah di Sumatera Utara. Iya. Benar. Dia orang apa? Aslinya orang apa? Orang Batak. Orang Medan. Padang setahu gua. Bukan Ya. itu mah Sumatera Utara. Batak. Dia lahir dari Simalungun. Iya. Dia lahir di Simalungun. 3 Juli 1995. Nah, gue cek dulu secara map Simalungun itu di Sumatera Utara. Oke. Simalungun, oke. Jadi, Gila, karena riset dia kan, orang berarti. Sumatera Utara, Heeh. gue akan menamakan dia. Hah. Jadi bayangin Bruce Buffer keluar kan. In the red corner. Bla bla bla. Udah siap? Ya. Iya. Udah siap? Ya. Udah. Udah siap dong? Ya, Udah dong. Siap. JK du Sumatran Superman Saragih. Gak. Jadi Itu- SSS du Sumatran Superman Saragih. Oke. Itu namanya boleh. kurang sekali ya. The Sumatran Superman Ya. Saragih. Jadi kan namanya kan Saragih. Ya. SSS Sumatran Superman. Terus tendangannya mana? Gak usah ada tendangan gitu. Kan dia kan bisa jadi apa kan? Aku bukanlah Dia Aneh. ikutan receh Iya, juga. receh. Sumatera Superman. Nggak, Tapi ya, gue suka. tapi suka, gua suka. JK du Sumatran Superman Saragih.
Iya ya oke juga sih daripada Hyuga Kick tadi ya. Daripada Kung Fu Hustle jelek banget. Lu udah kasih 2 pilihan. Iya. Iya, Lu ibaratnya kayak, Pak mau makan apa Pak? Kita ada tai sama tai. Mau makan apa Pak? Gitu di Iya juga ya. restoran. Karena gue fokus gue tendangan tadi kan. Oh tendangannya. Iya. Hyuga Kick. Gua lumayan terinspirasi Sumatran Superman dari Kamaru Usman. So dia kan The Nigerian Nightmare. Jadi Nigerian. namanya bagus, The Ada Nigerian lagi, gua Nightmare. ada lagi. Oh lu ada berarti. Oh, ada. Berarti Oh. ada tuh. Nih gua Oke. ada 2 nih. Oke. Coba dari G. coba Ge kasih tahu dulu Ge. Oke, yang pertama itu tuh kronologis ya. Ini banyak banget orang-orang tuh kayak misalkan gini, ada satu petarung namanya Theodorus Ginting. Ya. Julukannya adalah Singa Singa Karo. Karo, itu keren sih. Sekarang ada Iya. lagi atau misalkan kita ngomongin pesepak bola Zlatan Ibrahimovic, dia juga menamakan dirinya itu adalah Lion kan. Iya. Sekarang adalah Lucas the Lion Alexander, Lion juga. Lawannya si JK. Ya. Di Sumatera kan juga ada harimau. Harimau Harimau Sumatera. Sumatera Sumatera. Tuan 13. Jadi di sini harimau Sumatera rapper Tuan 13. Iya, Harimau iya. Sumatera. Harimau tuh banyak banget. Iya. Dan singa di sini. Jadi kalau misalkan gue bakal bilang gini. Introducing fighting from Medan, JK the Sumatanese Lion Tamer Saragi. The Lion Tamer. Lion Tamer. Oh, Tapi Dan- Lion juga. Tapi kan jadinya. pawang. Lion Tamer dia menjinakkan. Kayak Dan yang terbaik adalah Iya. bisa diubah-ubah. Jadi Oke. siapapun lawannya tinggal tambahin Oh Tamer berarti di tinggal belakangnya. Nigerian Nightmare Timer gitu. Nigerian Tamer. Oh jadi tinggal ditambah Nigerian Timer Iya, gitu. emang tukang jinakin orang dianya. Susah juga ya kalau si Bruce ini maksudnya nginget-nginget dia lawannya siapa ya itu ya. Justru gampang nih Berarti The Great Tamer Volkanovski. Iya. The Great Alexander Ayo. ini kayak JK the Great Tamer. Saragi. Guys, Aneh banget game jujur apa gua. aneh banget. Nah, pilihan kedua lu Jadi apa? kita tahu kalau misalkan lawannya siapa? Tadi Bruce Pepper introducing siapa? JK the Notorious Tamer Saragi. Oh, lawan Conor McGregor. Conor McGregor. Oh, jadi Ganti-ganti biar lu ya. tahu di lawan siapa. Iya. Harusnya ada timernya aja. Iya, Ya Tamer. nggak harus Oh. ada. Berarti kan dia pejinak semuanya. JK the Tamer. Iya langsung gitu aja kalau Oh, mau. enggak harus ada titik Tamer. Oh harus ada gitu ya. Jadi UPR kayak ke US. SI gitu kayak pilihan. Ya. Nggak, tapi yang ini kedua serius ya, ini serius ya, Ya, serius ya. yang kedua. Kalau gue tuh ngeliat dia tuh eksplosif banget kan. Iya. Gue tuh kalau misalkan gue ibaratkan kalau gue itu petarung dan gue harus bertarung seorang JK Saragi di atas oktagon, gue ngerasa overwhelmed sih sama powernya, sama energinya, sama Oke. eksplosifnya. Jadi mungkin Kayak kita sama Andovi gitu ya, overwhelmed gitu ya. sama overwhelmed banget sama wah sama gila. prediksi-prediksi. prediksi-prediksinya The dia. Superman Iya. Sumatran apa The tadi? Sumatran Superman. Superman Betul. Saragi. Kalau Oke, gue kalau lu adalah apa? JK the Medan Mayhem Saragi. The Medan Mayhem. Medan Medan Mayhem. Kita tuh harus bangga men. Orang apalagi gua sebagai orang Padang, lu sebagai orang NTT dan lu sebagai orang Samarinda. Iya. Kita entah kenapa malah bangga kan ada orang Medan yang turun men Iya. di UFC gitu loh. Kayak Oke, merasa seneng gitu loh. kalau gitu gue tambah. Apa, Pak? Gue ada 2 pilihan. Iya. Kalau nggak ada Kenapa Sumatran. lu nambah? Gue juga nambah Eh, dong. enak apa? Kan lu udah 2 pilihan. Kan tadi tapi- udah Kung Fu Hustle sama itu. Oh, Iya, sama tapi ini. kalau ada Mampus unsur lu Iya. dihajar di ini. Kalau ada unsur Sumatera ya gue sekalian. Yaudah, Oh, gua tahu. Sumatera, Oke, Iya. Apa? Kalau JK, gue kalau nggak salah dia orang Batak. Iya. JK the Batak Beast. Oh, keren tuh. Wow. Oke. JK the The Batak Beast Saragi. Oh iya karena dia Batak ya. Ya. Bener Batak soalnya kan Iya. ini kan. Oh iya iya Jadi iya. the Batak Beast atau Sumatran Superman. Sumatran. Oh kalau gitu gue gini aja. JK the Sumatran Hyuga Kick. Gua kira lu mau serius bangsat. Ternyata Sama gue kira juga gak serius. Gue kira bukan serius. Aduh. The Sumatera Hyuga. Ini terlalu serius Yang tuh. penting ada Sumatera aja. Terus dia kan JK jago, Bang JK jago tendangan kan. Jadi sekalian aja Sumatera Hyuga Kick. Langsung aja ke. Gua kira lu mau serius Iya. anjir. Tapi ternyata Kalian kan nambah ke, tetap nambah aja. Kalian Iya. voting siapa? Ya voting Pilihan ya. Medan Mayhem, Medan. Sumatran Superman, Dia ada The Lion Tamer The tadi. Lion Tamer, Batak Beast, atau jangan voting Kembang mana nggak masuk voting. Terus kagetnya tiba-tiba Batak timnya ini Beast. lagi, timnya JK lagi milihnya. Kayaknya banyak yang Batak Bis nih. Banyak banget nih yang serius Batak Bis Batak Bis lagi. Sumatran Hyuga Di Sumatera Kick. juga kick. Man, itu keren banget tuh. Karena dia kicknya jagoan, berarti kan musuhnya harus jaga ya jadi. Aduh. Kicknya hati-hati. Enggak kan ya itu Bang JK karena jago kick aja kan kicknya paling ini dominan. Tapi dia JK Iya. Saragi ya Mal. Iya. Kalau menurut gue ya,
dia tuh kalau nendang tuh kayak nggak takut tulang keringnya lepas loh. Iya, Gila, makanya makanya gue mental. takut yang kayak dulu ada video tulang kering Oh, itu. atau enggak JK Oh, iya. Nah, apa The nih? Iron Shin. Iron Shin. Kan Oh, shin, iya, dia kan iya, katanya- iya, tulang Iya. kering, Katanya Iron khas Shin. The Iron Shin Saragi kan apa yang benar-benar. Kalau tadi kan kita bawa dari asalnya, dari tempatnya. Heeh. Kalau dari fighting style dia misalkan the bone breaker atau kayak kan Iya, ada. Ada The begitunya. Bone Breaker, The Bone Crusher. Udah bersin. Aneh banget ya orang. Aneh banget. Andovi the bersin. Lagi Bersin gitu. inside his shirt. Gitu. atau enggak JK the Vice President Saragi. Enggak Kan ada. Yusuf Kan Kala. Yusuf Kala. Iya. Kan enggak ada itu anjing. JK the Vice President. Komen aja siapa. Komen. Tapi Kalau Atau kan Sumatran juga kick tolong. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ya, kalau Ya. menurut kalian nih, ini kita tuh kan emang bener-bener pengen JK Saragi menang. Ya. Iya. Kira-kira sih apa sih yang harus dilakukan JK Saragi nih? Supaya menang. Serius banget ya Iya, obrolan game kita plan nih. itu apa Gua- kira-kira? Ini baru podcast Gini, UFC. menurut gua yang harus dilakukan adalah kalau emang lawannya itu pernah 3 kali lost submission, Iya. apa Iya. mungkin ini ke weaknessnya dia? Iya. Gua nggak tahu JK apakah dia kuat di submission, gua nggak tahu ya. Kita belum tahu, kita belum Belum tahu. Karena dia pernah Jujur. kalah submission kan. Jadi Ground and pound ground kan. pound. Pound Jadi beda, menurut ya. gua kalau emang lawannya lemah di submission, coba aja siapa tahu JK bisa memainkan submission dia. Siapa tahu, gua I don't know. Dan tadi yang gue bilang tuh, yang gue tanya itu kan tadi sempat gue tanya tuh, ini si Alex ini tingginya berapa sih? Karena gue takutnya si Lukas ini Iya, berapa reach-nya ya? tuh panjang, Dov. Iya, takutnya. Panjang. Panjang Riz ya. Dia Iya. kurus ya. Kurus tinggi gitu. Jadi kalau iya, bener. Ya, Kan jadi kalau Bang Jeka misalkan berisi. kalau stand up fight gitu tuh JK bakal kalah reach. Kalah reach kan lumayan rese tuh. Ya, makanya kita berharap kepada Batak Bis ini untuk bisa The Batak Beast. Lu kenapa nggak bilang gue sih Medan Mayhem kalau gue Medan Mayhem Iya, itu bagus sih. the The Medan Mayhem. Mayhem. Ya Medan Mayhem ini untuk bisa mengalahkan Atau The The Medan Lion. Monster. Atau kalau kalian suka tolong pakai semuanya aja supaya Bruce Buffer kehabisan nafas. Iya. The Sumatran Superman Batak Beast Medan Medan Mayhem, Mayhem. Sumatran Hyuga King. Saragi. Sampai merah itu mukanya Bruce Buffer. Iya, sebut Darahnya aja kepala semua. semua. Demi Indonesia, ya gitu ya. Tapi kalau kita sebelum mudahan kita pengen tanya pendapat Hamzat Usman kalau 5 ronde siapa yang menang nih biar dia diserang Oh juga. iya. Hamzat Usman Nggak, Limaron. lu kan Hamzat Usman, gua episode sebelumnya bahas Hamzat Ya. Usman nih kalau 5 ronde Oh, bisa Usman aja. menang. Oh, dia sudah Iya, langsung. kalau 5 ronde kan? Kalau 5 ronde kemarin, Bener. kalian kan 3 ronde. Karena Iya, iya. Hamzat agamanya Islam. Nggak ada hubungan. Emang nggak ada hubungan. Guys, kita semua bisa nonton pertandingan kemarin. Selain ronde pertama di mana Hamzat becoming a beast ya. Hamzat Iya. tuh ronde pertama kan emang selalu ya. Iya. Hamzat ronde pertama selalu energinya tuh wah langsung finish. Iya. Tapi di ronde kedua dan ketiga you can see pertama ronde kedua kelihatan kok Hamzat capek. Udah Iya. mulai capek. Ronde ketiga Usman udah ketemu ritmenya ketemu. Kalau 5 ronde menurut gua Usman menang. Iya. 5 ronde menang. Iya, kita Karena sempat emang bahas itu. emang sempat bahas itu kok. Kalau itu kan karena game plan Usman yang salah. Pelatihnya itu ngelatih emang buat 5 ronde. Iya. Terbiasa. Terbiasa untuk ya 5 karena ronde. Usman sering championship rounds. Karena kan championship round kan 5 ronde. Iya. Jadi emang ya menurut gua kok Usman 5 ronde tapi ya the way he survived the first round lawan Hamzat Iya. yang dia udah dicok dari atas Iya. terus Usman kayak yaudah gue body shot aja ke lantai dia lempar aja duak biar dia survive itu Itu gila ya. Kacau sih. Usman Hamzat tuh emang ini- Hamzat juga kacau tapi Hamzat cannot keep that up for karena mentalnya Iya. kena Hamzat Iya. ini kan dia kira kan tangan Patah. kanannya Patah. Dia apa ya? merasa tangan dia kanan merasa. tangan kiri. Ya tangan kanan retak. Wah, tangan kanan gua tangan kiri. tapi ya nih. next fight Hamzat katanya lawan Sean Strickland kan Iya. next fight lawan Sean Strickland Kita udah bahas juga kan dia Oh, satu perguruan. Which is itu iya. ya satu pertemanan kan Satu pertemanan. pertemanan. Jadi itu kayaknya nggak terlalu banyak trash talk gimana. Iya, iya. Ini pertandingan respect aja nih kayak gue respect sama menurut lo. lu yang menang siapa Hamzat lawan Strickland Hamzat. Wah, Kamzat sih saya sih. Menurut Hamzat gua ya? Hamzat. Iya, menurut Gua- gue juga Kamzat lagi tuh. jujur Soalnya kalau kayak gitu nanti pasti netizen tuh akan ngomong gini tuh. Strickland pernah menang lawan ini, Kamzat pernah kalah sama ini, pasti Iya. gitu. Hamzat nggak pernah kalah Iya, yang maksudnya oh iya kalau iya. yang biasa netizen Yang suka ada biasa kayak kan gitu oh, kan. iya. Maksudnya yang kayak waktu kita bahas Israel Adesanya pernah kalah lawan Strickland pernah dikalahin sama Pereira, Ya. ya. Kan gitu kan. Iya. Jadi kalau lu matematika MMA lu pasti salah dan Dovi gitu. Tapi kalau menurut lu gimana Hamzat sama Alex? Terlepas agamanya berbeda ya. Iya maksudnya Kok Hamzat lawan Alex? Strickland lawan Strickland. Strickland. Terlepas agamanya itu kan berbeda. Emang guys sumpah demi Tuhan nih G nih emang Kenapa G sih? Gue pengen nanya, lu pernah pacarin cewek Islam gak? Pernah. pernah Putus.
Putus. Bro, Tuh kita Iya kenal kan? ceweknya. Tuh kan? Iya, maksudnya kan kita tahu ceweknya siapa. Oh ya gitu, berarti siapa lu Kamzat pegang? lawan Strickland. Ya, kita kan Kamzat nih berdua. Mm-mm. Kita belum bahas detailnya, nanti aja kalau episode selanjutnya aja kita bahas detailnya. Tapi kalau kita di atas kertas kita pengen Kamzat. Kamzat berdua. Gara-gara kalau Tapi gua bakal kenapa? 5 ronde kan? Kan lawan Strickland bakal 5 ronde kan? Oh iya, Championship. championship. Iya. Menurut Karena gua kenapa tadi? Ge? menurut gua Strickland menang. Jujur. Dia agama dia. Bu, bener. guys. Kenapa? Mentang-mentang ajarannya tuh ditampar pipi kanan kasih pipi kiri kan Iya. UFC banget tuh Oke, kesannya gini, tuh. gua Iya. menjelaskan. Coba gua jelaskan, menjelaskan. iya. Iya. Kalau Kamzat lawan Strickland yang berikutnya, Heeh. Strickland udah belajar dari fightnya lawan Usman Iya. dan Gilbert Burns. People forget Kamzat kan lawan Gilbert Burns sebelum lawan Usman. Ya. Asal lu survive ronde pertama, ini asal Strickland bisa survive ronde pertama lawan Kamzat, Heeh. Strickland menang. Itu big if ya, big if. Oke. Iya. Usman survive ronde pertama, Heeh. tapi karena cuma 3 ronde, berhenti situ. Iya. Heeh. Menurut gua karena championship udah pasti 5 ronde, asal Strickland survive ronde pertama lawan Kamzat, Heeh. menang. Kalau gua tuh game plan-nya adalah Kamzat itu bakal dilatih kan Kamzat selama ini dilatih untuk 3 ronde kan. Iya. Jadi dia emang Stamina bener tuh juga ronde terbatas 1 ya. tuh eksplosif mungkin. Eksplosif parah dia. Ibarat eksplosif tuh dia incer damage ini damage yang bertumpuk ya itu. Terus abis Damage itu dia yang ngincer bertumpuk. nilai juga. Iya, maksudnya ini jadi kayak lawannya tuh bener-bener Disakitin dulu sampai disakitin bener-bener dulu, hancurin dulu. dicapein dulu, dihancurin dulu. Ronde 1-2 tuh ya. Ronde satunya itu ibarat curi start. Nah, entar kalau misalnya 5 ronde dia bakal belajar untuk tempo. Kayak Israel Adesanya tuh yang dia lakukan kan tempo. Tempo. Gimana supaya Tetapi Kamzat his game plan is always start fight langsung mulai. Itu kan langsung. Iya, Kamzat selalu gitu. Otaknya naturalnya ke situ kan. Tapi emang Dagestani semua kayak gitu. Ya walaupun Kamzat bukan Dagestani Iya, ya. Kamzat kan Ceknya. ceknya ya. Iya. Tapi emang nggak tahu ya apa karena sambo. Dia sambo juga kan? Enggak, dia nggak sambo kalau nggak salah. Dia bukan sambo. Dia wrestling aja. Wrestling aja ya? Dia nggak sambo. Apa ya gara-gara itu? Enggak, Kayak tapi maksudnya memang kalau European tuh- Kamzat pasti gas di awal. Pasti gas di awal. 1 kedua. Jadi Iya. kalau Nah, makanya tadi- gini, asal Strickland survive, ya. Strickland menang. Tapi Ritznya menang Kamzat itu. Menang Kamzat ya, tapi strikingnya tuh Ya Strickland lah. Iya, Strickland. ya kita tahu lah. Strickland. Maksudnya kita Strickland mah striking, orangnya striking kan. Dan beda sama defense-nya Kamzat bagus kan. loh. Defense Strickland bagus. takedown loh. defense-nya bagus gak? Enggak lah, bagusan Strickland. Usman lah. Wah, ini gue yang diserang nih ternyata. Enggak, Lu defense bagusan Strickland. Oh, kalau lu bang. defense Strickland oke loh. Oke. Nggak. Strickland tuh Usman- Strickland oke. Oh, gue megang Usman kalau defense gue kemarin jujur. lu harus Pasti diterang nih gue nih. Pasti. Nah, Usman takedown defense-nya juga tinggi. Iya, Usman sama. gila. Tapi Iya. Strickland juga takedown defense juga bagus. Nggak, Oh iya, sumpah, berarti ya, juga, berarti dua kata sama-sama lu. bagus. Kata lu kalau dia bertahan di ronde 1 ronde 2. Iya, Strickland menang menurut gua. Iya, kalau pasti Kamzat ngegas di awal, nggak mungkin itu. kalau gue tuh asal itu aja. Asal Kamzat itu punya mental kayak mental Khabib loh. Khabib kan pernah ditanya tuh. Heeh. Apa yang kamu lakukan kalau misalkan kamu nggak bisa nge-take down dia di ronde pertama? Ya akan gua take down 2 kali, gua take Iya, down terus. 3 Dia sampai kan kayak 100 gitu kali, terus kan. gua akan take Tapi down. yang gue bingung di ronde Gitu. kedua, ronde ketiga, Kamzat had no energy lawan Usman. Karena tangannya Karena dia ngerasa tangannya ngerasa patah, tangannya bro, patah. his hand kan. Iya, dia jadi nggak Jadi bisa kalau ngelakuin dia nggak power ngerasa biasanya. itu, udah kelar pasti Usman itu. Dan makanya kita nggak Iya. bisa ngelihat Kamzat yang full energy ya Kamzat itu kan dia biasa nge-take down lawannya itu pakai wrestling take down Iya, yang iya, diangkat angkat, dulu. diangkat terus di smash ke bawah. Iya, Sedangkan dia kemarin itu dia ngelakuinnya ya simple jujitsu take down aja gitu. Iya, jadi kita belum tahu kalau dia ngerasa kalau dia healthy 100%, gue tetap Kamzat sih Andovi. Oke. Iya, oke. Gua Strickland. Terlepas dari agamanya ya. Iya, Gua terlepas dari itu. nggak, gua Wah, nggak. oh tapi kalau sebelum closing dia ada closing statement ke kamera. Dia untuk UFC 295. Oh, Kita bakal bahas UFC 295 di sini. Oh enggak, ini closing, Closing aja. buat closing Oh, gua aja. closing. Iya, Oh. closing lu kalau ada prediksi kan. soalnya Jadi kan. gini guys, gua udah belajar dari kesalahan Nah, gua. gitu. Bagus, udah belajar. Gua Bagus, dari ya. kesalahan gua Iya. nggak bakal apa namanya bahasa Indonesia, gua nggak bakal reckless, gua nggak bakal Oh iya, ceroboh. coboh. Oke. Ya. Jadi ini adalah prediksi gua untuk UFC 295 yaitu 11 November ini. Ya. Tadinya John Jones bakal headline lawan Miocic, tapi kan Miocic. mereka John Jones injury. ganti. Jadi ya. heavyweightnya diganti. Iya, Alex Ferreira Ya, sama main eventnya Jerry bakal Alex Pereira lawan Yuri Prohaska untuk lightweight Iya. championship. Mana kamera gua? Prohaska ya kan. Ya pasti gitu deh. Ini buat closing teman-teman ya. Iya. Yuri Prohaska Hmm. third round knockout lawan Alex Pereira. Don't at me. Bukan TKO nih, knockout. Knockout Dia mah third round knockout Yuri Prohaska lawan Alex Pereira. Don't at me. lu nggak belajar sama sekali. Lu enggak belajar. Saya
seperti Son Goku ketika di Dragon Ball. Kenapa? Son Goku tuh menerima bola semangat dari semangat semua orang. Gue menerima bola kebencian dari kalian semua. Ini orang Gue Emang mengambil ngetrol aja. bola kebencian. Gue terima. Yuri Prohaska, UFC 295. Don't at me, third round knockout. gila. Gila, itulah judul episode kita. Iya. Yes. Yeri Prohaska knockout bukan Knockout. TKO nih Ando. Iya. Knockout Knockout 3 ronde. Alex Pereira. Jadi Andovi titik 2, Ya. Lukas knockout JK Saragi. Nah nggak ada. Gue bilang JK menang ya. Gue bilang JK menang. Tapi karena dia orang Indonesia, gue nggak mau prediksi-prediksi gegabah gue, curse gue kasih ke JK, gue nggak mau kasih. Oh ya. Karena kan JK kita mau dia menang, literally kita mau dia menang. Iya. Tapi untuk Yuri Prohaska, Dia nggak belajar. Ya. third round knockout lawan Alex Pereira, Nggak. don't at me. Enggak, itu soalnya Alex Pereira ya, ya bukan. Aduh. Bro, lu nggak tahu Yuri Prohaska? Yeri Prohaska. Ando. Bro, Yuri tuh samurai bro. Andovi The suka sama samurai, Yuri the Prohaska. Czech samurai. Iya. Gua Nih, aja nggak tahu dia yang ngasih tahu gue Yuri Prohaska. Nah, Yuri tuh jago banget, sumpah. Kenapa? Sebelum nih kenapa jadinya Guys, kalian Prohaska? harus nonton. Kan gini, kenapa banyak orang mungkin lupa. Oke. Yuri Prohaska itu is the current light heavyweight champion. Oke. Sebelum dia relinquish belt dia karena dia injury. Oh. Iya, People benar. always forget. Dia tuh sebenarnya the real light heavyweight champion. Dia kalahin Glover Teixeira di Singapura. Dia kalahin di Singapura. Tapi karena dia cedera, dia relinquish bahasa Indonesia, Iya menyerahkan. dia menyerahkan Menyerahkan. dia kata daripada divisi dia nahan karena dia injury, Iya. dia udah kasih. Makanya yang menang waktu itu untuk interim heavyweight, light heavyweight itu itu yang juga cedera juga. Ya, jadi ini gini, di light heavyweight championship, Oke. the real fight was between Glover Teixeira Oke. yang BTW merupakan coach dan timnya Alex Pereira. Jadi ini menarik aja nih. Jadi yang kita semua lupa adalah Yuri akan lawan Alex. Alex itu coach dan timnya itu Glover Teixeira. Iya. Glover terakhir kali kalah light heavyweight champion lawan Yuri Yeri Prohaska. di Singapura. Iya. Untuk UFC berapa gue lupa. Yuri cedera, Oke. beltnya di relinquish, Iya. dikasih Ah. biar divisinya nggak stuck. Oke. Jamaah Hill menang lawan Glover Teixeira. Iya. Lawan menang. Jamal dapat interim lightweight heavyweight. Dapat Iya. ya. Kenapa interim? Karena kan sebenarnya the title-nya sebenarnya di Yuri. Heeh. Tiba-tiba Jamal Hill cedera juga. Dia kalau nggak salah dia Achilles. Jamal Hill Achilles. Oke. Karena Jamal Achilles, Jamal kasih beltnya yaudahlah, gue relinquish lagi. Makanya fight ini 11 November, kenapa ini menjadi light heavyweight champion? Ya. Karena beltnya nggak ada yang pegang. Ah. Tapi secara teknis beltnya itu pernah ada di Yuri. Iya. Pernah ada di Yuri, pernah dong. Maksudnya Belum pernah beltnya- ada di Alex Pereira ya. Maksudnya beltnya itu Yuri belum pernah dikalahkan. Maksud gue bahasanya Untuk adalah dia nggak pernah beltnya itu dikalahkan, di- dia di relinquish karena cedera. Oke. Alex pernah menjadi middleweight champion kalahin Adesanya, Iya. tapi kan kalah, makanya dia sekarang nggak beda, dia naik lagi, dia lawan The Polish Power. Sebelum ini dia lawan si Jan Blachowicz. Iya. Makanya karena dia menang lawan Jan, dia akhirnya dapat title shot ini. Tapi secara teknis sebenarnya yang udah pernah jadi light heavyweight champion, Adalah Prohaska. walaupun di Glory di kickboxing, Alex Pereira adalah satu-satunya yang menang 2 kali. Dia pernah menjadi middleweight champion di Glory Iya. dan light heavyweight di Glory. Iya. Jadi Ah, dia gua pernah ngerti dia pernah menang 2, tapi itu kickboxing. Iya, gua Iya. ngerti itu. Nah, makanya menurut gue Jiri di otak dia, kok gue jadi Jiri, dia bakal ngomong, ya lu siapa? Gue the real light heavyweight champion loh. Gue nggak pernah kalah loh. Maksudnya dia pernah kalah, Jiri? tapi Oh iya. dia pernah kalah sebelumnya, tapi gue nggak pernah kalah lost this belt. Iya. Iya. Tapi emang Jiri kena dia cedera. Nah, yang pertanyaan paling besar adalah apakah cederanya dia benar-benar heal 100% lawan Alex Pereira? Itu the big question. Iya, karena Lebih Alex question Pereira mark healthy. Sehat Ya, kan? Alex healthy. Iya, healthy Alex Pereira. Makanya tadi gua Alex Pereira lah. Si Jiri ini nih dia Orang Ceko. vakumnya berapa lama? Lu setahun lebih. Setahun Tuh, lebih. Tuh. Setahun lebih. Vakumnya Itu lumayan. Alex sih. masih main. Alex aktif. Aktif, lumayan. masih Alex aktif. Tapi kayak kalau ngomongin yang kayak recent fighter yang vakum lebih gara-gara cedera itu kan kayak Dylan Danis tuh 2 tahun deh. 2 Iya, tahun. Tapi kan Dua. ngaruh ke dia. Ngaruh. Tapi Ya, yang menurut makanya. gue ya makanya gitu. Yuri Prohaska third down Koiko. Ya. Don't at me. Jadi Ya. gue ada alasannya. Iya, ada alasannya. Makanya nanti kita lihat Bukan, aja deh. Yuri Prohaska. Kok Yuri. gua adesanya? Yuri Prohaska. Tadi lu bilang karena gua adesanya.
Ada alasannya. Sorry. Ada alasan kan ada Seneng banget alasannya. gue gangguin Andovi tuh seneng Ya. banget gue. Jadi kalian komentar di bawah apa Langsung kalian komentar tim aja, ya. Jiri Tim atau Jiri. tim Alex.